Our teacher is coming. Stand up. Give respect. Greet our teacher. Good morning, student. I'm fine. How are you? Fine. Sit down. Before we study, let's pray together. Begin. Okay. Good morning, student. How are you today? Fine. You know that today material we are going to discuss about something very important. But before I continue my teaching, of course I want to check your attendance. Who is absent today? Share with everybody. Andra. What's happening? Alright. I hope that you will work hard. Oke, student, kita itu di giving instruction. Bagaimana kita memberikan instruksi atau perintah, ya kan? Nah, kalian sudah paham? Do you understand about this topic? Yes. Yes, exactly. Because kalau boleh review bahwa memberikan instruksi itu kalau menggunakan kata kerja berarti dengan kata kerja yang pertama. Contoh misalnya open door, close the window, oke? Paham ya? Nah sekarang today I would like to explain about the dialogue related to this topic about the instruction, giving instruction. Look at here. This is the dialogue about doctor and patient. Ikuti suara bapak ya. Listen and repeat biar tahu masuk dialog ini seperti apa, gitu kan? Coba lihat. What is my disease, doctor? What is my disease, doctor? You are suspected of having asthma. You are suspected of having asthma. Apa artinya what is my disease, doctor? Apa penyakit saya, dokter? Ya. You are suspected of having asthma? Apa? Kalau kamu diduga memiliki penyakit asma. Good. Asma? Ah, lihat ya ada pertanyaan. Berarti kan dia kaget nih. Dia kaget kan? Asma? But how can I have asma? Gitu kan? Asma? Bagaimana saya bisa berpenyakit asma? Gitu kan? Dia tidak menyadari situasi ini. Oke? Nah, saatnya jam keempat dimulai. baik. Dan dokter berkatakan lagi. It's time to begin the project. Coba ini dikatakannya. Dokter berkata lagi, from the laboratory result that I study, you suffer from chronic asthma. Apa artinya? Dari hasil laboratorium tadi saya pelajari, kamu mendapatkan asma. Dari hasil laboratorium yang saya pelajari, ternyata kamu memang berpenyakit asma kronis. Gitu. Nah ini sambil lemas nih, si pasien bilang, antara mesti kita manfaatkan antara positif kan? Dia bilang, alright, what should I do then? Alright, what should I do then? Baiklah, apa yang harus dilakukan? Eat and drink regularly, coba. Avoid going to court place. Makan dan minumlah secara teratur. Avoid going to court place. Hindari berpergian ke tempat yang dingin, gitu kan? Take medicine regularly and always check up your health. Coba. Take medicine regularly and always check up. Take di sini artinya dalam minum obat secara teratur, ya bukan mengambil. Minum secara teratur dan selalu check up kesehatan. Gitu. Nah, si pasien mengatakan lagi karena udah pasal dia, oke, coba, oke. Thanks for the advice. Baiklah, terima kasih untuk nasihatnya. Dokter, terus lagi. Alright, you can take your medicine in pharmacy. Coba. Pasti si dokter selalu memberikan resep, ya. Jadi dia bilang, baiklah, kamu bisa mengambil obatnya di apotek. Oke, lihat nih, kalau ada seperti ini. Coba Bapak ikut sebagai pasien dulu, yang sebagai dokter. What is my disease, doctor? Asthma. But how can I get asthma? Alright, what should I do then? Okay, thanks for the advice. Alright, you are patient. 1, 2, 3, go. What is my disease, doctor?
non the laboratory result that started suffer from chronic asthma. In a drinking urine, avoid going to cold place, take medicine urine and always check up your health. Right, you can take your medicine in pharmacy. Look at here. Sekarang Bapak akan simulasikan bagaimana teknis setting lambungnya. Kita lihat dulu yuk video pendek tentang percakapan sebagai bahan persepsi di dalam pembelajaran instruction ini ya. Selamat menyaksikan. What is my disease, doctor? You are suspected of having asthma. Asthma? But how can I have asthma? From the laboratory results that I studied, you suffer from chronic asthma. Alright, what should I do then? Eat and drink regularly. Avoid going to cold place. Take medicine regularly. And always check up your health. Okay. Thank for the advice. Alright, you can take your medicine in pharmacy. Oke, bisa paham? Paham ya? Sip. Standarnya itu, tapi kalian bisa berimprovisasi. Jadi paham ya? Kalian bisa berimprovisasi, artinya jangan tambah-tambahin lah. Nanti si pasien ini dia akan berkata dulu, halo dokter, nah dia boleh ya? Yang kalau boleh, menurut saya tapi standarnya tadi yang bawa praktek. Karena Bapak ingin kalian bisa mempraktekkan dialog. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bisa mempraktekkan dialog yang keseharian mungkin saja ditemui pada saat ya mungkin saja dialog-dialog yang penting yang memang selain Inggris dalam bahasa Inggris dalam bahasa informal ya tentang itu harus bisa ya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Paham? You understand? Oh ya sekarang kalian seperti biasa ya, kalau dialog sudah punya partner kan, sudah punya partner masing-masing. Silakan untuk berpartner melatih proses kalian bagaimana mempraktekkan dialog tersebut. Silakan dengan berlatih untuk berlatih. Boleh dan keluar dari bangku boleh, karena memang kita settingnya adalah harus berlatih di luar bangku. Biar yang di bangku boleh ada apa-apa. Ya. Kalau berikan waktu hanya 10 menit ya, 10 menit lah. Siap. 5 menit lah. Yuk silakan kembali. Please. Yes. Ya, sekarang mau pakai ini dikasih. Sudah suspended of having manifest. Oh ini tambahin. Apa sih? Yes, good. Ya. Okay. Okay. Result is some sentences that you can edit. Siap, bagus. Good. Sampaikan ya. Harus diingat peran masing-masing ya. Sudah siap untuk sudah tahu kan bagaimana cara melakukan. Silakan bagi-bagi. Problemnya kalau Rizal yang untuk menegaskan dari dokter ke pasiennya, ya kan? Nah.
videonya habis. Sekarang kita siap untuk praktis ya. Siap, pakaian sudah ada. Kursi dan meja. Terus, ya silakan untuk memulai. From what is it? From the back. Please come on. Come. On. Siap ya untuk mempraktekkan. Suaranya yang keras ya, jangan lupa ya. Kita ubah kelas ini menjadi sebuah pertunjukan drama. Nah, yang pendek. Ya, action. What is my disease, doctor? You are suspected of having chronic asthma. Asma, itu apa yang asma? From the laboratory results dari study, you suffer from chronic asthma. Pakai masuk air doctor. Eat and drink regularly. Avoid going to cold places. Take your medicine regularly and always check up yourself. Okay, thank you for the advice. Alright, you can take your medicine in the pharmacy. Good, begin. Silakan. Berikutnya, come on, you go. Go action. Hello, doctor. What is my address? What is my disease now? Asthma? But how I can have asthma? Okay. Alright. Alright, what should I do then? Okay, thank you for your advice, though. Oke, keep again. Baik, barusan kita telah menonton sama-sama ya. It is about the short dialogue between Victoria and doctor, and tentang mengisahkan dua orang ya, tentang Victoria dan seorang dokter, gitu kan. Kita tampilkan dulu skripnya yuk sebelum lanjut, dan kita akan bahas dari skrip yang ada biar paham apa maksud dari video percakapan tadi. Nah, di sini ini dia ya skripnya. Victoria mengatakan, "What is my disease, doctor?" Nah, gitu kan. Penyakit saya apa, dok? Gitu kan. Dokter merespon ya. "You are suspected of having chronic asthma." Anda terindikasi memiliki asma yang kronis. Victoria kaget nih. Asma? But how can I have asthma? Asma? Tetapi bagaimana saya bisa mendapatkan asma? Saya berpenyakit asma. Seperti itu. Dokter merespon. "From the laboratory result that I studied, you suffer from chronic asthma." Dari hasil laboratorium yang saya teliti, yang saya analisa, Anda memang menderita penyakit asma. Victoria merespon lagi. "Alright, what should I do then?" Baiklah, apa yang seharusnya saya lakukan? Dokter merespon lagi. "Eat and drink regularly. Avoid going to the cold place. Take medicine regularly and always check up your health." Makan dan minum secara teratur, hindari bepergian ke tempat yang dingin, minum obat secara teratur, dan selalu check up tentang kesehatan Anda. Kan? Itu dokter ya, menginstruksikan seperti itu. Victoria pun meresponnya ya. "Okay, thank you for the advice." Baiklah, terima kasih untuk nasihatnya. Dokter merespon lagi. "Alright, you can take your medicine in the pharmacy." Baiklah,
kamu dapat mengambil obat Anda di apotek. Seperti itu ya. Itu adalah arti dari dialog yang telah kita tonton sama-sama ya. Lalu bagaimana hubungannya dengan materi gitu kan? Nah, oke, kita lihat ya, di sini ada beberapa kalimat yang menunjukkan tentang instruksi ya. Seperti di antaranya nih, dokter ketika mengatakan eat and drink regularly, makan dan minum secara teratur. Itu kan adalah sebuah instruksi gitu kan. Lalu avoid going to cold place, hindari bepergian ke tempat yang dingin. Nah, itu juga merupakan instruksi. Lalu ada lagi, take medicine regularly, minum obat secara teratur. Nah, itu juga instruksi. And always check up your health, dan check up kesehatan Anda selalu. Nah, itu adalah bagian daripada instruksi ya. Lalu bagaimana analisa kita ya tentang instruksi ini? Ternyata jika kalimat perintahnya dengan menggunakan kata kerja gitu kan, itu yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama ya. Di antaranya ada eat gitu kan, ada drink, ada avoid, ada take, ada check up gitu kan. Itu semua adalah kata kerja bentuk pertama atau first verb. Jadi intinya ketika kita ingin membuat sebuah kalimat perintah atau giving instruction using English language, menggunakan bahasa Inggris, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Bisa contoh lain misalkan, read please, bacalah gitu. Open the door, buka pintu. Close the door, tutup pintu. Nah, seperti itu ya. Itu contoh yang lain untuk membuat kalimat perintah. Baik, berikutnya adalah bagaimana detail penjelasan tentang giving instruction ini. Ya, oke. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana polanya? Kita kenali polanya. Di sini kalimat instruction atau dalam bahasa yang lainnya adalah kalimat imperatif. Itu sebenarnya tidak menyebutkan nama ya, namun ditujukan pada orang kedua, biasanya pada lawan bicara kita ya, seperti itu ya. Contoh yang tadi, bahwa ternyata membuat kalimat perintah atau kalimat imperatif itu polanya sederhana, hanya menggunakan jika kalimat perintahnya verbal atau menggunakan kata kerja, menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, dan ditempatkan di awal. Misalkan saja tadi, open the door, take your medicine, gitu kan, read the book, nah, seperti itu. Atau dengan bahasa yang lebih simpel, misalkan stop, artinya berhenti, wait, tunggu, go, mulai atau pergi, dan bisa menambahkan kata please setelahnya ya, biar lebih halus bahasa perintah kita, gitu kan, seperti itu. Nah, di sini itu yang ketika instruksinya bersifat verbal atau menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, kalau instruksinya bersifat nominal atau tidak menggunakan kata kerja, kata yang lain, misalnya selain kata kerja, bisa adjektif, bisa keterangan. Nah, ini ada lagi pola yang lainnya. Jadi jika sebuah kalimat imperatif atau instruksi tidak menggunakan kata kerja tapi menggunakan kata yang lainnya, misalkan kata sifat. Contoh, ketika kita ingin membuat sebuah kalimat perintah, misalkan rajinlah. Nah, itu instruksi juga itu kan, rajinlah. Rajin itu kan bukan kata kerja tapi kata sifat. Maka kita tidak bisa kita langsung buat diligent, nah, nggak bisa. Tapi harus didahului dulu dengan kata be di depan. Jadi polanya menjadi be diligent, gitu kan? Seperti careful. Careful itu artinya hati-hati, dan itu bukan kata kerja. Ketika ingin dibuat menjadi sebuah kalimat instruksi atau imperatif, hati-hatilah. Nah, itu bisa kalimatnya akan menjadi be careful. Gitu kan, jadi ada be-nya di depan untuk selain yang menggunakan kata kerja. Misalkan tepat waktulah, ya, contoh yang lain ya.
Be on time, karena on time bukan kata kerja, gitu kan? Atau kata yang lainnya misalkan be smart, cerdiklah, seperti itu. Baik, itu tentang materi giving instruction. Tapi ada juga yang bersifat ajakan ya, perintah tapi yang bersifat ajakan. Misalkan dengan kata let's di depan, itu pola lain ya, pola lain dari kalimat perintah yang bersifat ajakan. Misalkan let's dance together, ayo menari bersama, seperti itu. Selain perintah juga ada yang disebut prohibition ya. Prohibition itu adalah kalimat larangan. Ini kebalikannya dari perintah. Ini gampang sekali ya. Untuk kalimat verbal berarti tinggal menambahkan kata don't di depan untuk kalimat verbal ya. Misalkan jangan pergi, don't go, ya. Jangan baca, don't read, ya. Jangan buka pintu, don't open the door. Untuk kalimat nominalnya juga sama, tinggal menambahkan don't di depan. Jangan malas misalkan ya, don't be lazy. Jadi ada kata don't be gitu, untuk kalimat yang nominal, yang tidak menggunakan kata kerja. Jangan terlambat, don't be late. Nah seperti itu. Itu materi kita kali ini untuk materi giving instruction and prohibition. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, ya, like, and share jika materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.